Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah tumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Jangan, aku nggak pernah izin nggak pernah kasih izin untuk yang demikian itu ya. Jadi linknya saja, kalau mau ambil bagian dalam share ya, share dakwah, linknya saja kan lebih enak sih, nggak ngerepotkan daripada ngunduh, ngedit ya, potong-potong diunggah lagi kan. Kalau langsung share linknya saja kan lebih enak gitu. Oke, selanjutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk yang mendoakan ya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan ya. Insya Allah itu bagian dari sekian banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Minum kopi senja. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tertunda beberapa waktu ya, karena suasana yang memang lagi sibuk-sibuknya ya menghadapi dan menjalani Lebaran ya, usai puasa Ramadan, maka sempat terjeda beberapa waktu. Ambilin tisu. Nah, sekarang kita mulai tuntaskan ya. Dan ini seri terakhir dari sebuah kajian kristologi kita ya, dengan tajuk ya, jangan kau seret ya, jangan kau seret Paulus dalam kemusyrikanmu ya. Jadi pesannya itu kalau dikasih tahu nggak mau tahu, diingatkan juga nggak mau, ya silahkanlah. Kalau mau sirik itu apoteosis atau deifikasi ya, mengalahkan yang bukan Allah. Ya silahkan saja ya, tapi tolong jangan menyeret-nyeret Paulus, karena Paulus itu latar belakangnya kita sudah tahu, dia adalah Parisi tulen. Tidak mungkin seorang Parisi akan mengkhianati syahadat Shema yang diajarkan oleh dia sejak dahulu kala. Begitu juga ketika dia berguru pada Jimail ya. Dia itu Yahudi, jadi ndak logis lah ada Yahudi terus syirik, itu ndak logis ya. Tetapi kan pertentangannya yang ada ya, katanya Yesus itu Allah ya, dan itu dinyatakan dalam surat Roma. Itu gara-gara kalian nggak bisa menentukan ya domir atau kata ganti iya ini kemana, kan masalahnya itu ya, yang sudah kita bahas dari segala aspeknya, baik aspek kesejarahannya Paulus ya, ini Allah ini ya, ini Mesias, ini iya ya. Jadi begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai
selama-lamanya. Amin. Ini kata orang yang demen dogma Tritunggal, dia bilang, iya ini Yesus. Ini Yesus ini. Memangnya lu kira ya si Paulus itu doyan sama sirik? Dia nggak doyan, ya. Ya. Segala macam hal-hal pernak-perniknya sudah kita bahas dari seri 1 sampai seri 14 dan sekarang seri 15 seri tamat. Supaya kamu itu jangan lagi ngomong Paulus itu sirik. Enggak. Kalau kamu mau sirik kamu aja, jangan mencatut nama Paulus. Ya. 15 tamat ya tuh. Tamat. Sehingga setelah ini kita bisa beralih ke topik lain. Di yang ke-14 sudah dijelaskan ya bagaimana huio tesa atau adoption ya itu tertera di Roma 8:15 ya. Jadi Israel itu menjadi nih. Kau maksudnya Israel menjadi anak Allah. Makanya menggunakan istilah huiotesia atau adoption, jangan dianggap terus anak secara genetika Allah punya anak, ya jangan gitu. Makanya belajar Alkitab tuh perlu belajar sastra biar tahu mana harafiah mana metafora. Ya, kalau enggak ya tetap aja goblok walaupun tiap hari dibaca. Ini Kristen Tauhid, Saksi Yehova, atau yang dinamakan juga Kristen-Kristen yang Allahnya itu tetap berpegang pada syahadat Shema, silakan belajar di sini supaya kamu nanti bisa menjelaskan kepada mereka-mereka yang Tritunggal. Karena Kristen Tauhid atau yang disebut Unitarian juga kebingungan dia menjelaskan. Ya, kan aku sudah jelaskan kemarin. Dia kebingungan menjelaskan ini. Ya. Bagi Gus Beti tidak ada yang membingungkan selama kita jujur benar-benar mencermati belajar untuk sebuah kebenaran. Gampang ini, nggak ada yang membingungkan. Apa yang membingungkan? Ya, oke. Aku akan tambahi lagi sebagai referensi ya tentang pengangkatan anak Israel. Jadi sesuai dengan perikopnya pilihan atas Israel. Ya. Jadi begini loh ya. Ayat ini lu harus tahu behind screen-nya. Ayat ini Paulus itu protes gampangnya gitulah kepada orang Israel. Lu itu sudah dipilih jadi anak. Dari lu lah lahir Mesias. Kenapa Mesias tidak lu terima? Itu loh maksudnya. Kalau itu aja lu nggak ngerti, mau baca 1000 kali juga sampai kepalamu jungkir ke bawah, nggak ngerti kamu apa sebetulnya yang dimaksudkan Paulus ini. Kan Petrus sudah bilang hati-hati kalau baca surat-surat Paulus itu, memang kadang-kadang banyak hal yang sulit untuk dimengerti. Ketika masuk wilayah yang sulit untuk dimengerti, orang yang memang pikirannya jahat digunakan untuk kejahatannya. Melakukan syirik itu sebuah kejahatan teologis yang tak terkira ya. Oke. Aku bacakan lagi sebagai tambahan referensi ya. Aku ambil ini sudah kemarin ya. Sudah aku hapus. Ini di seri 14 lihat. Supaya lebih mantap bagaimana Israel itu menjadi pilihan Allah ya. Aku tambah lagi. Jadi kalau nonton video di sini tuh nggak bisa ya main serodok nggak bisa, harus tertib, ikuti tutorialnya ya. Seri 1, seri 2 baru kamu nanti lihat sampai habis, ambil kesimpulan. Kalau cuman sambil lalu aja terus kamu berkoar ya dari mana mau bener. Oke. Ini aku keringkan dulu
supaya enak nanti aku menjelaskan dan kamu juga enak untuk memahaminya. Ya. Oke. Sekarang ulangan 76. Ya, di sini aja lah ya, ini nanti tak pakai ini sebabnya. Kok merah? Nih, ulangan 76. Apa kata? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Makanya tajuknya pilihan atas Israel. Lihat ini. Mata lu buka, mata hati lu buka. Supaya lu kok dikasih tahu nggak goblok. Ya, aku ulangi. Ulangan 76. Ya, ulangan 76. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Siapa engkau itu? Israel. Israel itu umat kesayangan. Yang kemarin sudah kita bahas, dan Al-Quran 2 ayat menjelaskan tentang itu juga ya. Ada di ayat Al-Baqarah 247, Al-Baqarah 2122 itu menunjukkan bahwa aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain. Ya, aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain. 2 kali ya dijelaskan. Yang itu sudah aku sampaikan di seri yang ke-14. Jadi Al-Quran juga artinya apa? Bisa digaransi bahwa dia itu objektif. Gitu loh. Enggak lalu, oh ini Israel ini bukan Arab ini. Enggak begitu, blok. Al-Quran ini objektif. Apa yang harus dia katakan sebagai kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang masih meragukan Al-Quran itu, ya mungkin sekolahnya bayar dedek. Kalau sekolahnya bayar dedek ya meragukan. Tapi kalau orang cerdas itu paham bahwa ini kitab garansinya 100%. Ya. Bayangkan, Al-Quran sendiri bersifat objektif bahwa Bani Israel itu adalah umat pilihan. Sama seperti ini. Ya, itu sudah kita bahas di seri yang ke-14. Ini aku kasih tambahan literasi lagi ya. Ulangan berapa ini tadi? Ulangan 76. Sekarang ulangan 14.2 ya. Ulangan 14.2 ya. Sebab engkaunya juga tetap Israel. Yang dimaksud ini Israel. Ya. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya di antara segala bangsa yang di atas muka bumi ini. Sama ini substansinya. Dipilih menjadi umat yang dilebihkan dari segala bangsa. Ya, ini ada di Perjanjian Lama. Sekarang kita coba nukil Perjanjian Baru. 1 Petrus 2:9. Apa kata Petrus? 1 Petrus 2:9. Ya. Lihat ini. Engkaulah imamat yang rajani. Lihat itu. Lengkapnya begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapa itu? Imamat yang rajani itu siapa? Ya, umat yang kudus bagi Tuhan itu siapa? Israel. Sama dengan ini. PL, PB, PT sudah ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, Al-Quran tadi sudah di surat Al-Baqarah. Ini loh.
bagaimana Israel itu telah dipilih, diangkat sebagai anak melebihi segala bangsa yang ada. Kalau bahasanya adoption, ya, atau huiothesia, ya. Itu yang kemarin sudah aku jelaskan, ya, di suratnya Paulus Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh, ya, yang menjadikan kamu anak Allah. Ini loh. Pahami. Ya, anak Allah. Israel telah diangkat menjadi anak Allah oleh Allah sendiri, umat kesayangannya. Lah gitu loh, kalau nolak Mesias, itu yang membuat Paulus itu gregeten. Makanya tulislah perikopnya, pilihan atas Israel. Lu tuh sudah dipilih sama Allah. Ini Mesias ini datang dari bapak leluhurmu yaitu Israel. Kenapa lu tolak? Gitu loh kira-kira. Kalau aku visualisasikan dalam bentuk dialog seperti itu. Ngerti sampai di sini? Kalau behind screen-nya saja kamu nggak ngerti, kamu nggak ini ayat mau kemana, maunya ngapain, untuk apa? Ya lolak-lolok kon, goblok. Nggak akan pernah tahu. Kasih tahu ya. Namanya aja goblok, kasih tahu ya nggak tahu. Nah, sekarang ini sudah jelas ya bagaimana pilihan atas Israel. Sesuai teks. Perikopnya begitu, pilihan atas Israel. Ini surat Roma ini. Ya. Oke. Sekarang aku akan menukik lagi ya kepada ending dari segala sesuatu yang kita diskusikan dari mulai seri 1 sampai seri ke-15 tamat. Ya. Jadi kalau belajar tuh yang benar. Jangan kasih tahu goblok itu. Percuma aja kamu tiap hari pegang Alkitab tapi nggak paham. Nggak mungkin, ya. Tidak ada satupun, ya, ayat di dalam Al-Quran, ya, itu yang tidak objektif. Dia objektif. Israel umat pilihan, dikatakan Al-Quran 2 kali. Israel umat pilihan. Jadi kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah ya dikatakan salah. Gitu loh ya. Gitu masih ada ya. Menolak Al-Quran, ya silahkan saja. Resiko tanggung sendiri. Ya. Oke. Jadi pilihan atas Israel diamini oleh perjanjian lama, diamini oleh perjanjian baru, diamini oleh perjanjian terakhir. Sekarang kita ke sini. Lihat. Benar nggak? Yesus itu dialahkan, diapoteosiskan, dideifikasikan oleh Paulus. Ora benar. Yesus menjadi Allah itu hanya ada dalam syahadat Kristen, dalam sangkaan. Ya, Yesus Allah itu diperdebatkan. Yesus Nabi, Yesus Mesias itu tidak diperdebatkan. Lah kok belani yang diperdebatkan tuh? Mikirnya lo gimana? Seharusnya yang dipegang kuat tuh hal-hal yang sudah tidak diperdebatkan. Yesus Allah itu masih diperdebatkan. Yesus manusia, Yesus Nabi, Yesus Mesias itu tidak diperdebatkan. Ada 2 domain. Satu kelompok diperdebatkan, satu kelompok tidak diperdebatkan. Lah kok yang dipegangi yang diperdebatkan? Suruh nunjukkan literasinya mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah. Nggak bisa. Paling pol ke Yohanes 13:13. Karena nggak tahu apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Nggak bisa membedakan antara Lord dan God aja nggak bisa. Orang Inggris nggak mau bilang Yesus itu God. Karena levelnya itu bukan di God tapi di Lord. Cobalah baca terjemahan-terjemahan Inggris ya. Mulai dari yang paling tua lah ya. Nih.
Ini tua ini. Siapa ini? King James ini, ya. Ini tua ini, sampai orang Inggris sendiri dari Australia tak suruh baca ini tidak mampu. Sama dengan aku meskipun orang Indonesia, kalau suruh baca tafsir Al-Azhar punyanya MH aku ndak mampu. Ya mampu tapi sulit karena bahasanya beda. Nih, ya. Sebentar. Ini tua ini. Ini Bible tua ini. Kalau kamu nggak percaya, kamu cari Bible tua seperti ini. Pernah nggak Yesus is God. Nggak ono. Yesus is Lord. Bukan God. Nggak tahu kalian dulu itu bahasa Inggrisnya dapat berapa? Sehingga nggak bisa memisahkan antara God dan Lord itu gimana? Kan sudah jelas beda antara satunya God. Satunya Lord. Gini loh nggak bisa bedakan. Jadi memang dogma itu begitu. Otak cerdas begitu kena dogma jadi tumpul otaknya. Seperti ini. Dia kalau misalkan belajar bahasa Inggris ditanyai hal-hal yang terkait ini, itu ngerti apa bedanya God sama Lord. Tapi ketika masuk dalam dogma, apalagi itu disandarkan pada Yesus, nggak ngerti, langsung tumpul otaknya. Ya itu dogma itu begitu, ya. Jadi nggak ada Yesus itu God, yang ada Yesus itu Lord. Di sini itu tempatnya itu Yesus. Di sini adalah Allah. Gitu loh. Pernah nggak diajari bahasa Inggris? Gini posisinya. Jangan bantah. Kamu nggak ngerti apa-apa bantah. Seperti orang mabuk. Kalau dikasih tahu itu ngerti. Supaya selamat. Taat terhadap Alkitab. Kata Alkitab Mesias ya Mesias. Kata Alkitab Nabi, Nabi. Kata Mesias manusia. Nggak ada bilang Alkitab bilang itu Allah. Yesus itu bukan Allah. Oke, siap ya? Sekarang aku bacakan yang ini. Buka kitabmu. Ini mulai menukik dari segala tujuan yang mau kita capai. Puncaknya ini. Nih ya, aku bacakan ini ya. Satu dari mulai awal perikop ya. Aku bacakan. Mulai Roma 91. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Ya. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Yang ngomong ini siapa? Paulus. Karena ini suratnya Paulus untuk jemaat yang di Roma. Yang diomongkan siapa? Saudaranya Paulus. Saudara-saudara kaum sebangsaku yang secara jasmani. Siapa itu? Israel. Ngerti nggak kamu? Ya. Sebab, ini yang keempat. Sebab mereka adalah, nah ini baca tuh, yang keempat tuh Bapak tulis, Bapak mulai menjelaskan biar mereka pada pinter tuh, supaya nggak goblok. Sebab mereka, ini tuh, ya, kecil aja ya. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah Sebentar. Sebab mereka adalah orang Israel, koma. Mereka telah. Bentar, karena ini panjang. Hapus dulu. Nanti jangan lupa tamat tuh ya. Oke, mereka telah diangkat menjadi anak. Lihat ini. Diangkat
Sik ini supaya jelas. Diangkat ya, lihat ini. Aku sudah jelaskan kemarin, adoption ya. Diangkat. Ayo. Bentar, diangkat. Lihat ini ya, kasih warna merah. Diangkat menjadi menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian Nah, perjanjian dan hukum Taurat dan hukum Taurat dan ibadah dan janji. Titik kan? Terus, nah ini hati-hati, lihat ini di sini mulai gawat ini. Ini tadi keberapa tuh? Keempat ya? Terus apa? Terus yang kelima, Apa baca coba? mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur Iya? yang menurunkan Mesias Iya? dalam keadaannya sebagai manusia Iya? yang ada di atas segala sesuatu. Sebentar, ini berarti kurang nih. Yang ada di atas segala sesuatu. Terus ia adalah Allah. Ya. Sebentar, Li. Ya. Berarti ini ada yang terhapus. Bentar, nggak bisa di sana, makanya tak hapus semua aja. Lihat ya, lihat bagaimana cara memahaminya. Oke, Bapak baca dulu ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Terus? Yang ada di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Titik. Ia adalah Allah. Nah, lihat ini. Ia, ya toh? Adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Sampai selama-lamanya. Amin. Lihat ya. Kita tahu kemarin itu diramaikan oleh masalah titik koma. Dan akhirnya draw. Karena zaman dulu tidak ada titik koma dalam huruf-huruf Yunani. Sekarang kita abaikan titik-titik koma itu. Kita kembalikan ke edisi awal, ya. Lihat. Sebab mereka adalah orang Israel. Maka yang disebut mereka itu siapa? Orang Israel ini. Mereka telah diangkat. Aku sudah bilang tadi di seri ke-14
Bagaimana Israel diangkat sebagai anak, ya, diangkat, ya, menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan apa nih tuh? Yang keempat, ini kelima ini. Hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ibadah dan janji-janji. Ya. Ini Roma 9:4. Ini Roma 9:5. Ya. Pahami ini? Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka, orang Israel itu ya, telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Pertanyaannya, yang ngangkat siapa? Jawab. Yang ngangkat orang Israel menjadi anak ini siapa? Inilah ngerti? Yang ngangkat ini Allah. Allah mengangkat orang Israel yang sudah aku jelaskan di seri ke-14. Sebagai apa? Sebagai anak. Jelas ya? Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat. Karena ada yang diangkat berarti ada yang mengangkat. Yang diangkat itu Israel, yang mengangkat itu Allah. Paham? Yang diangkat itu Israel, yang mengangkat itu Allah. Allah mengangkat orang Israel menjadi anaknya. Paham di sini? Ya? Kok udah paham aku lanjutkan. Ya. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat oleh siapa? Menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Diangkat. Diangkat, mengangkat. Mengangkat, diangkat. Judulnya ini pilihan atas Israel. Paulus memberikan kritik kepada orang Israel yang menolak Mesias. Karena Mesias ini keturunan dari bapak-bapak leluhur. Kan jelas teksnya. Mereka, siapa mereka itu? Israel, kembali ke sana. Jadi kalau mereka ini, mereka itu ke sini. Nampak tuh? Nih matamu lihat ini supaya jelas. Mereka itu ke sini larinya. Adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Jadi Mesias ini keturunan Israel. Ya. Itu keturunan bapak-bapak leluhur. Gitu loh. Lagi itu kok ditolak. Sampai sekarang ditolak. Sebetulnya ingin ya bicara dari hati ke hati sama saudara kita Yahudi yang notabene Israel itu. Sebetulnya apakah sampai sekarang mereka masih menolak Kanjeng Nabi Isa yang notabene itu adalah keturunan ya dari bapak-bapak leluhur mereka sebagai nabi gitu loh. Ya bicara yang bebas, yang saling terbuka dari hati ke hati. Kalau dulu oke lah dulu ya. Dengan cerita yang seperti itu kita tahu ya. Sekarang ini loh, apakah mereka itu masih menerima? Iya, terus sebabnya apa? Gitu loh.
Apakah mereka sekarang masih sulit untuk menerima? Iya. Artinya sulit menerima ya menolak ya. Lalu sebabnya apa? Toh Yesus itu adalah keturunan dari bapak-bapak luhur mereka. Kan sekarang mereka masih tidak mau berhenti, masih menunggu Mesias yang akan datang. Lah sudah datang kok. Kalau Islam menerima, gitu loh. Sebetulnya dalam konteks menerima dan menolak Mesias atau Yesus itu, Islam lebih dekat korelasinya ke Kristen yang awalnya Nasrani. Karena apa? Menerima. Kalau Yahudi nggak mau. Ini yang kadang-kadang nggak dibaca oleh teman-teman Kristen. Ya, bagi yang percaya kepada Yesus, bagi yang percaya kepada Yesus, lah kamu kira orang Islam nggak percaya apa? Kalau kamu ngomong gitu sama orang Israel itu pantas, karena orang Israel nggak mau percaya. Buktinya apa? Nggak mau menerima. Lah kamu sama orang Islam ngomong bagi yang percaya katakan amin, bagi yang percaya. Orang Islam itu ya percaya, cuma percayanya sebagai apa? Di sana yang diametral antara Islam dan Kristen. Tapi kan masih mending lah kalau Israel mau jadi apapun si Kanjeng Nabi Isa atau Yesus mereka tetap tolak. Jadi kalau ini disadari ya, dalam dialog, dalam perdebatan ya aku maklumi kadang-kadang dalam perdebatan itu ada emosional, apalagi kalau sudah kehabisan literasi. Tapi jangan terus itu membuat kamu liar, menghujat dan segala macamnya. Ingat, kami umat Islam menerima Yesus. Ya. Coba kalian ngomong sama Yahudi, nerima atau enggak? Artinya kalau dibandingkan ya penerimaannya tentang Yesus masih mending Islam. Jadi kalau diskusi ya yang baik ya. Sampaikan secara akademis, literasinya apa. Nggak bisa kalau nggak pakai menghujat itu nggak bisa ya. Makanya aku males diskusi-diskusi di WA, di Facebook sekarang males. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nggak dapat ilmu tambah nggak karu-karuan. Mana tisu ini tadi? Sebentar ya, aku selesaikan. Selesai. Jangan khawatir. Oke, kita kembali ke papan tulis. Ya. Mereka Israel adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias. Siapa mau bantahin? Ayo. Siapa mau bantah kalau Mesias itu bukan keturunan bapak-bapak leluhur yang notabene itu adalah ya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya ya, yang sebagai manusia. Ya, yang ada di atas segala sesuatu. Ini tidak mungkin ke Yesus. Yesus itu tidak di atas segala sesuatu. Ya, ini sudah absolutis. Ini loh. Ya, yang ada di atas segala sesuatu itu siapa? Ini, iya. Terus kalau kamu bilang Yesus, nggak mungkin orang Yesus itu nggak di atas segala sesuatu kok. Bapa lebih besar daripada aku. Jadi kalau Yesus itu dikatakan setara sama Bapa, aku nggak tahu kerangka berpikirnya itu gimana gitu loh. Antara yang tertulis di Alkitab sama yang diimani dalam hatinya jauh. Alkitab bilang Bapa lebih besar daripada aku. Anak SD pun tahu itu berarti terjadi relativitas antara Bapa dan anak. Terus ditanyain, menurut lu mana lebih otoritatif, mana lebih absolut antara Bapa dan anak? Dia jawab sama. Dia jawab setara.
Nggak tahu dengan cara apa untuk menjelaskan supaya kalian itu ngerti. Ya. Tuh, kamu bisa lihat, Bapa lebih besar daripada aku itu Yohanes berapa itu ya. Jadi nggak setara. Artinya dia tidak mungkin memenuhi, ini kan sudah dibahas oleh siapa itu? JNR. Di atas segala sesuatu itu menunjukkan hal yang absolut. Gitu loh. Ya. Itu menunjukkan hal yang absolut. Nggak mungkin dipenuhi oleh Yesus. Apa? Yohanes 14:28. Lihat ini. Kamu mantap tuh kalau Bapak cari ayat kamu bisa bantu. Itu pinter namanya. Ini ya. Yohanes 14:28. Aku tak kesini dulu. Yohanes 14:28. Ini teks loh ya. Yang bilang ini teks ini. Kalau kamu nggak percaya nih, ini matamu lihat nih. Yang warna biru itu lihat. Warna hijau. Lihat ya. Aku bacakan. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tekstual ini, lu ngerti kagak artinya? Bapa lebih besar daripada aku. Gak mungkin dia bisa memenuhi kriteria di atas segalanya. Jadi jangan lu kira Bapa dan anak itu setara. Bapa lebih besar daripada aku. Masa nggak bisa memahami ayat segini aja? Ini bukan ayat, ini potongan ayat. Kan jelas, aku kan nggak mengada-ngada. Tekstual mengatakan Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Terus bawa ayat ini untuk ke sini. Mungkin nggak Yesus ini? Ayo, kamu pikir. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting otakmu itu mengerti. Setelah ngaji di sini cerdas, gitu loh. Jangan ngomong apa yang diomongkan bertentangan dengan Alkitab itu ngakunya pengikut Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengikut Yesus ya taat sama apa yang katakan Yesus. Bapak-bapak itu lebih besar daripada aku. Ini akunya kan Yesus. Nah terus kalau kamu mau paksakan iya itu adalah Yesus, gak masuk bos. Kecuali kamu akan melakukan pertentangan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang korespondensi. Ya, artinya ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Kalau kamu ngotot bahwa ini Yesus, dia akan menabrak ayat ini. Di atas segala sesuatu, ya, yang ada di atas segala sesuatu siapa? Iya ini siapa? Yesus, Pak. Loh kok bisa? Iya, ya dia nabrak ini dong. Karena Bapa lebih besar daripada aku. Dia nggak mungkin bisa mengalahkan Bapa. Jadi artinya yang di atas segala sesuatu itu bukan Yesus. Tuh poin pertama, lu terbuka pikiran lu. Kalau masih tertutup aja kagak tahu gue mau dicongkel pakai apa itu. Ya. Paham sampai sini? Jadi membedah ayat itu begini caranya. Dihamparkan semua, kita lihat satu-satu, kita lihat korelasinya antar ayat, bagaimana behind screen-nya, apa yang dimaksudkan oleh ayat itu, Paulus mau ngapain. Jadi top. Itu namanya pemahaman yang holistik. Begitu kalau belajar Alkitab. Makanya kalau di sini ada Kristen Saksi Yehova atau unit berikutnya Saksi Yehova Unitarian atau Kristen Tauhid, terus ada Kristen Tritunggal, ngaji bareng di sini enak deh.
Maka Kristen Tauhid atau Sakiopa nggak usah bingung-bingung. Lu jelaskan seperti gue yang jelasin ini loh. Apa bingungnya? Orang yang jelas ayat sudah gamblang gitu kok. Masalahnya lu juga ngajinya beneran apa enggak? Kalau nggak pernah mengkaji, hanya dibaca doang, sekelas burung beo lu. Analisa itu perlu ya, supaya kita tahu pesan apa yang mau disampaikan. Maka satu poin sudah tidak memungkinkan bahwa ia itu adalah Yesus. Tidak. Karena apa? Dia sudah dijelaskan oleh ini. Di atas segala sesuatunya ini jelas bukan Yesus. Karena apa? Yesus itu relatif terhadap Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Di mana penjelasannya? Di Yohanes 14:28. Klik. Jelas. Jadi setengah main ini. Nanti setengah mainnya gongnya di sini. Ya. Kalau Tritunggal kan, iya siapa? Iya itu Mesias. Mesias apa Yesus? Yesus adalah Allah. Aduh. Jangan butakan hatimu. Yesus itu tidak pernah Allah. Kita harus menghormati Yesus. Caranya apa? Tempatkan dia pada posisinya. Dia Mesias. Anak Allah, bukan Allah. Jadi jangan nafsu banget sih ya. Iya itu siapa? Mesias. Siapa dia? Adalah Allah. Lihat ini sudah diganjal. Di atas segala sesuatu. Mesias itu adalah Yesus ya, yang diberikan kepada atau disampaikan kepada orang Israel tapi ditolak oleh mereka, oleh Israel. Yang dikritik oleh Paulus. Bukan Mesias ini Allah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, ya. Siapa? Israel yang menurunkan Mesias. Artinya Mesias itu historikal mengatakan bahwa dia adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang notabene Israel. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Lu bilang Yesus. Itu koma, nggak ada titik koma zaman dulu. Kan kita kembalikan ke zaman dulu ini. Kalau kamu bilang itu koma itu titik, sini bisa tak hajar titik, selesai sudah. Bukan kau aja yang bisa menentukan di sini titik, atau kalau kamu tentukan di sini titik, kau tentukan di sini koma, tentukan titik. Kenapa rupanya? Maka kembalikan ke apa adanya dulu, nggak ada titik koma. Ya, manusia, ya, yang ada di atas segala sesuatu itu siapa? Ia. Ia ini yang ada di atas segala sesuatu. Siapa ia ini? Ia ini adalah buka mata hatimu, semoga Roh Kudus memberikan pencerahan kepadamu sehingga engkau tidak tersesat lagi dalam memahami. Siapa ia ini? Ia ini adalah yang mengangkat bangsa Israel sebagai anak. Nih, ceritanya begini. Yaitu Allah. Ia adalah Allah yang mengangkat orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu siapa? Yang menurunkan Mesias. Maka ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ini pujian sampai selama-lamanya. Itu perintah dari Paulus, dia harus dipuji selama-lamanya. Jadi ini pernyataan untuk memuji, bukan pujian. Ini sudah aku jelaskan di seri keberapa ya? Seri ke 11, 12, 13 kira-kira disitulah ya. Karena banyak yang bingung. Biasanya Paulus itu kan mujinya di depan, ini kok di belakang. Ini bukan pujian, perintah untuk memuji. Orang kan bingung. Biasanya kalau tulisannya Paulus itu ini selalu di depan pujian. Bukan bos, ini bukan pujian, tapi perintah untuk memuji. Sudah jelas ya? Jadi ia, ini kamu kembalikan ke sini. Ia adalah Allah yang mengangkat Israel. Israel yang menurunkan Mesias lewat bapak-bapak leluhur mereka. Ya. Ia yang mengangkat Israel itu yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah.
Dia. Yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Sampai keringetan aku jelas no. Demi apa? Demi kalian itu tidak tersesat. Memahami Alkitab secara tepat. Surat-surat Paulus memang begitu. Sudah diingatkan sama si Petrus. Ya. Kadang sulit dipahami. Bagi mereka yang punya pikiran jahat, maka digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Menyesatkan orang. Ya. Coba kamu perhatikan. Ya. Sudah paham kamu ianya kemana? Surat-surat Paulus itu begitu. Ya. Dalam catatan Petrus sudah diingatkan, ya, sukar dipahami, ya. Nih 2 Petrus 3:16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, nyanya itu ke Paulus, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Maka siapapun yang memutarbalikkan surat-suratnya Paulus ini, semoga mengalami kebinasaan. Dia memelesetkan kata ia, dikatakan Yesus, padahal ia itu adalah Allah. 2 Petrus 3:16. Kamu catat. Di sini apa tuh? 2 ini pengingat pengingat. Enggak nampak. Ini pengingat Petrus ini. Sini nampak? Atau di sini aja ya? 2 Petrus 3:16. Nih, sudah diingatkan sama Petrus. Ya, hal itu dibuatnya dalam surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ya. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Hati-hati, jangan diputarbalikkan. Ia ini adalah Allah. Jangan kamu putar-putar terus kamu bilang Yesus. Itu kan dogma. Ya. Udah jelas di sini? Ya. Sampai keringetan aku jelas no. Sudahlah ya, sudah hampir 1 jam ya. Ini edisi tamat tuh ya. Nanti kamu tulis edisi tamat sehingga kita bisa beralih ke topik-topik lain ya. Silakan kalau mau request ya. Jadi begini, aku ulangi lagi supaya tidak ada miss di antara kita. Tugasku itu menjelaskan apa yang aku pahami dan penjelasanku aku pertanggungjawabkan secara akademik, secara literal. Makanya aku tulis supaya ada pertanggungjawab literal yang bisa aku berikan. Saya berkatakah berdasarkan ayat ini. Saya tidak mengatakan hal yang tidak dinyatakan di dalam apa yang dinyatakan surat-surat Paulus. Karena konteksnya kita sekarang mendiskusikan surat Paulus. Dan dari apa yang aku pelajari selama ini, Paulus itu konsep teosnya ehad.
tunggal. Dari segi sejarah jelas dia parisitulen. Nggak mungkin dia akan memakai Tritunggal sebagai konsep teosnya. Lu paham di sini? Lu kuliah di sini kan enak, cuman beli pulsa aja tinggal nonton, daripada lu kuliah di Fakultas Teologi. Nggak bakalan lu diceritain seperti gini. Karena ini anti mainstream. Maka ya teman-teman Islam supaya tahu, kita di Islam juga anti mainstream, kita di Kristologi juga anti mainstream. Maka kalau powernya tidak menggembirakan ya, tapi tidak apa-apa, namanya perjuangan. Bisa dimaklumi. Kita bukan kajian yang hohohihe. Yang kelas-kelas itu jangan kesini lah. Tapi di sini kelas yang mau belajar untuk mencari kebenaran, dan aku akan memberikan semuanya yang aku bisa berikan untuk sebuah kata benar. Dan hari ini aku sudah mempertanggungjawabkan kepada semuanya yang minta pertanggungjawaban tentang siapa Kristus itu. Maka aku sudah pertanggungjawabkan. Kan sudah dipesankan itu sama Alkitab Perjanjian Baru. Ya. Apabila kau dimintai pertanggungjawab tentang Yesus, ya sampaikan. Harus siap sedia, dan aku sudah menyampaikannya. Bahwa Yesus itu bukan Allah. Jadi diksi iya itu tidak bisa dan tidak mungkin dinisbahkan ke Yesus. Ngerti? Ya mungkin kamu masih apa iya. Karena kamu sudah sekian lama ya menelan dogma. Ya aku maklum. Dan ya, aku juga tidak minta terus sekarang otakmu berubah menjadi teos tunggal, enggak. Ya berproses, tapi paling tidak kamu sudah ada upaya untuk memahami Roma 95 itu seperti yang aku paparkan. Tidak mungkin, bos. Dari sudut pandang manapun tidak mungkin domir ia itu bisa ke Yesus. Itu loh. Ya. Lihat ini, 1 Petrus 3:15. Ya, aku telah melakukan apa yang ditulis dalam 1 Petrus 3:15. Nih, ya. 1 Petrus 3:15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Aku siap sedia dan aku sudah laksanakan. Siapa minta pertanggungan jawab kepada aku tentang Yesus terkait surat kiriman Paulus pada jemaat di Roma, yaitu Roma 5:9, sudah aku berikan pertanggungan jawab sejelas-jelasnya. Masalah kalian mau menerima, mau menolak, itu otoritas ada di tangan kalian semuanya. Tapi kalau orang menggunakan rasionya, menggunakan akalnya, dia akan membuang yang salah dan memegang yang benar. Apapun resikonya seperti itu. Oke, ya, sampai di sini dulu. Dan seperti yang aku bilang, closing. Selesai. Alhamdulillah. Haleluya. Di seri yang ke-15 tamat. Sekali lagi aku ingatkan, kalau mau sirik, ya sirik sendiri. Ya, jangan ngajak-ngajak Paulus. Dan Paulus itu jangan dicatut namanya. Dia tidak pernah melakukan kesirikan. Ya, dia tetap cinta kepada syahadat Shema o Israelu, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tunggal, bukan Tritunggal. Ya. Oke, sampai di sini ya. Sekarang yang mau request silakan request, tapi tetap antri ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadikan pencerahan bagi semuanya, sehingga dialog-dialog ini semakin menggairahkan untuk kita semua tetap melaksanakan, tentu dalam sebuah rasa hormat. Ya, tanpa ada tujuan mendiskreditkan, melecehkan, menyudutkan, tidak.
kita harus saling menghormati. Soal beda-beda kerangka berpikir, ya memang beda. Karena beda itulah maka kita perlu bicarakan. Bedanya di mana? Ketemunya bagaimana? Gitu. Oke ya, pesan dari aku, semoga selalu ya seperti apa yang aku pesan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga imanmu dalam bingkai Islam, bingkai keindahan. Masukkan dari otak, dicari kebenaran, dipegang, sudah dapat, masukkan, dijaga dalam hati. Ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Itu penting. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam penyemangat dari aku supaya kita tetap semangat belajar Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.